Nggak cukup customer itu belanja sekali. Ternyata rahasia profit ada di yang namanya repeat order. Halo para pemilik bisnis, ketemu lagi dengan saya, Coach Ben Abadi di 10X Growth. Semoga hari-hari ini menjadi hari yang luar biasa bagi Anda para pemilik bisnis ya. Masih ingat ya, minggu lalu kita banyak bahas tentang bagaimana caranya Anda dikejar-kejar profit dan bahkan Anda kebanjiran cash gitu ya. Nah, di sesi kali ini saya akan meng-sharingkan sebuah framework ya, atau step by step bagaimana caranya agar profit Anda berlipat ganda. Anda mau nggak profit Anda berlipat ganda? Kalau mau, angguk-anggukkan kepala ya. Karena kata orang pintar bilang gini, kalau Anda meyakini apapun yang Anda dengar dan Anda renungi, maka Anda akan kejadian gitu ya. Doa-doa Anda akan dijawab. Nah, saya juga menemukan step by step ini dari beberapa guru-guru yang luar biasa gitu ya. Tujuannya supaya simple, supaya sederhana. Karena seringkali orang mengkomplikatkan. Aduh, profit kayaknya susah deh ditingkatkan gitu ya. Susah banget meningkatkan omset. Nah, saya menemukan rahasianya ternyata ada 5 cara. Ada berapa cara? 5 cara melipat gandakan profit. Agar apa? Agar angka-angka di profit and loss Anda itu meningkat gitu ya. Dan di neraca Anda di akhir tahun nanti 2020, laba Anda itu semakin gemuk gitu ya. Mau nggak laba Anda semakin gemuk? Tentunya mau. Tapi Anda harus pelajari dulu. Nih ada langkah-langkahnya. Makanya saya selalu katakan bahwa para pengusaha harus terus belajar ya. Para pengusaha harus terus meningkatkan diri. Karena banyak sekali hal-hal di luar sana yang Anda perlu pahami agar semakin mudah Anda melipatkan profit. Nah, ada 5 cara meningkatkan profit. Saya sebutkan aja yang pertama adalah lead generation. Lead generation ini adalah kemampuan Anda mendapatkan calon pelanggan. Jadi kalau Anda punya toko, mungkin Anda pasang pelang, pasang spanduk ya, pakai sosmed, Anda buka beberapa cabang, pakai promosi, flyer dan sebagainya. Itu adalah cara-cara kita mendatangkan pelanggan atau calon pelanggan. Nah, tentu tidak semua calon pelanggan itu beli, betul nggak? Kita pun sering kali ke toko, lihat-lihat, pegang-pegang, terus kita keluar, betul nggak? Makanya ada satu proses lagi yang namanya closing, gitu ya. Closing dari calon menjadi pelanggan. Baru namanya customer. Jadi mereka belum jadi customer sampai they actually bayar. Ya, sampai they actually swipe the card, transfer ke Anda, baru yang namanya customer. Ya, jadi definisi customer itu adalah orang yang sudah membayar gitu ya. Kalau belum membayar cuma lihat-lihat doang, nanya-nanya doang, itu baru yang namanya prospek. Nah, tentu untuk prospek ini, untuk customer ini dia harus belanja banyak, betul nggak? Mereka harus belanja banyak, seperti kita kalau misalnya kita toko Indomaret atau Alfamart ya, seringkali ada promo-promo sehingga kita belanjanya lebih banyak, dan itu ternyata strategi meningkatkan pembelian per customer ya. Kalau teman-teman yang sering juga ke McDonald, itu juga banyak sekali combo-combo yang ditujukan untuk meningkatkan pembelian per customer. Nanti saya jelaskan satu persatu. Tapi yang saya mau sharing bahwa bisnis-bisnis kelas dunia di luar sana ternyata memakai juga trik ini. Makanya Anda juga harus pelajari gitu ya. Dan yang berikutnya adalah nggak cukup customer itu belanja sekali. Ternyata rahasia profit ada di yang namanya repeat order ya. Yang kalau dikalikan customer dikali pembelian per customer dikali repeat order, namanya sales atau penjualan. Nah, sales nggak sampai di sini, harus ada satu proses namanya margin, baru yang namanya profit. Supaya menarik para pemilik bisnis, supaya nggak kesannya, itu kayaknya teori gitu ya coach ya, ntar dulu ya. Saya udah 16 tahun mem-coach para pemilik bisnis dengan framework ini. Dan hasilnya luar biasa. Ada yang meningkat
50%, ada yang 150%, bahkan ada yang 500% juga. Ya, seriously ada ya. Jadi kembali lagi, if you think you can, you can. Ya, if you think you cannot, yang cannot gitu ya. So it comes down to your belief lagi. Nah, let's say 1 bulan ada 4.000 prospek ya, karena dia aktif di sosial media, aktif di YouTube, aktif di all kind of digital platform, di Google, terus dia juga melakukan heavy marketing, maka ada 4.000 calon pelanggan ya. Nah, hanya 25% yang jadi pelanggan. Jadi 4.000 kali 25% simple banget. Ya, ada 1.000 pelanggan every month. Not bad gitu ya, 1.000 pelanggan baru gitu ya. Oh ya, ini by the way 1.000 pelanggan baru ya, belum ditambah lagi pelanggan yang lama. Terus dikali rata-rata pembelian. Jadi ada mungkin yang 1 juta, ada yang 100.000, tapi kalau dirata-ratakan pembelian per customernya itu 500.000 ya. Make sense ya? Very simple. Terus dalam sebulan dia 2 kali belanja ya, kayak kita aja gitu ya. 2 kali ke Indomaret, Alfamart, ke McDonald. Saya nggak tahu Anda berapa kali ke McDonald, saya aja minggu ini sudah 2 kali ke McDonald. Jadi kalau sebulan 2 kali ya lumrah lah, minim gitu ya. Jadi kalau dikalikan omsetnya per bulan 1M, ya lumayan ya. Boleh nggak omset 1 bulan 1M? Boleh ya? Boleh banget gitu kan. Nah, karena ini is a high margin business ya, dia komit untuk menjual quality, marginnya 25%. Maka kalau 1M dikali 25%, profitnya berapa? Profitnya simple banget, 250 juta ya. Nah, ini let's say ya, perusahaan yang belum di-improve. Jadi biasanya kalau para pemilik bisnis datang ke saya untuk konsultasi, pasti saya tanyakan angka-angka ini. Ya, saya tanyakan angka-angka ini karena saya itu seperti kayak dokter ya. I'm not someone yang hanya memberikan motivasi gitu ya. But saya mengaudit dulu, mendiagnose gitu ya. Sebagai dokter Anda pasti dicek, Anda disuruh prodia, tekanan darah berapa ya kan, gula berapa dan sebagainya ya, kolesterol berapa. Jadi saya juga sama. Saya mengaudit 5 area ini. Berapa area? 5 area ya. Nah, yang menarik, ada yang nggak tahu bulan kemarin dapat calon pelanggan berapa gitu. Sama juga kalau saya tanya ke Anda sekarang, bulan Juli kemarin dah gitu ya, atau bulan kemarin gitu. Berapa banyak calon pelanggan yang datang ke toko Anda? Atau kalau Anda B2B, berapa banyak yang meng-email ke Anda? Ini bicara tentang inquiries ya, yang menanyakan harganya berapa dan sebagainya. Itu berapa banyak? Anda tahu nggak? Terus berapa banyak yang closing? Terus rata-rata pembeliannya berapa? If you don't know the numbers, kalau Anda nggak tahu angka-angka ini, it's very hard to improve. Betul nggak? Kayak Anda ke dokter, Anda nggak tahu ya, kolesterol berapa, darah berapa. Terus gimana? Pasti dokter bilang apa? Ke prodia dulu, betul nggak? Nah, sama gitu para pemilik bisnis. Anda harus ngerti angka-angka ini ya. Tapi let's say Anda sudah tahulah angka-angka ini ya. Anda datang ke saya, Anda come up with these numbers gitu ya. Terus saya bilang ini, saya kasih challenge ya, kan seorang coach biasa kasih challenge tuh. Kasih challenge, saya bilang, "Pak, kita gimana kalau naikin 10%?" Berapa persen? 10%. Waduh, kok sedikit banget. Ntar dulu, santai ya. Saya mau demo sedikit kepada teman-teman. Apa dampaknya kalau kita meningkatkan 10% dari 5 area ini? Let's say saya perbaiki, improve marketing campaign-nya ya. Biasanya saya tidak melulu memberikan strategi baru. Yang ada saya improve gitu ya. Terus jadi berapa? 4.400, betul nggak? 4.400. Terus closingnya saya ajarin teknik-teknik closing jadi 27,5 ya kan persen. Maka customernya meningkat, betul nggak? Meningkatnya berapa? Meningkatnya yang dahsyat adalah, loh kok nggak 10%? Iya 20%. Nah ini ntar dulu, sabar gitu ya. Inilah kedahsyatan kalau Anda mengerti 5 langkah ini. Terus kita juga perbaiki supaya mereka belanja lebih banyak. Gimana caranya? Dengan macam-macam lah ya. Promo ini, promo itu, buy to get one. Terus juga kalau ada namanya impulsive buying strategy, kalau biasa di counter itu ada beberapa produk-produk yang murah, kita tawar-tawarin, kita ajarin, cross-selling, naik 10% jadi 550.000 ya. Terus gimana caranya supaya datang lebih sering? Gampang banget, pakai loyalty program ya. Kita memberikan beberapa voucher kalau dia kembali lagi, Anda datang besok, ada 50% off, maka ini rata-rata ya, yang biasanya 2 kali jadi 2,2 kali. Yes, ada yang 4 kali, ada yang datang sekali.
Rata-ratanya jadi 2,2 kali. Guess what, kalau ini dikalikan, naiknya 10% apa enggak? Salah, bukan 10%. Naiknya itu jadi 1,4 M kalau Anda kalikan ini, ya. Ini sekitar 41%. Terus margin juga kita tingkatkan 10%. Gimana caranya? Supaya lebih efisien, kita target yang lebih bagus, kita jual quality products, kita melakukan inovasi, naik 27,5. Ya, 27,5%. Remember, 10% better nih. Apa yang terjadi dengan profit? Naik juga 10%. Salah lagi. Jadi 403 juta profit. Atau 61%. Ya. Ini adalah the power of 5 ways, ya. Anda mau coba? Nah, Anda silahkan coba, ya. Anda lakuin sendiri. Anda improve 5 area nih. Maka apa yang terjadi? Profit Anda akan melejit, ya. Mungkin bisa lebih dari 60% yang saya demokan ini. Ini sangat simpel, teman-teman. Ya, Anda bisa juga nanti klik di benabadi.com kalau mau tahu lebih banyak, ya, atau nonton video-video saya di YouTube di Ben Abadi Channel. Semoga hari ini Anda mendapatkan grand design-nya, ya, overview-nya, bahwa meningkatkan profit itu sangat simpel. Ya, tentu tidak mudah. Anda harus komit dan mempelajari, ya. Nah, semoga bermanfaat hari ini, memberikan pencerahan bagi para pemilik bisnis. Saya doakan agar profit Anda melejit walaupun situasi sulit. Saya Coach Ben Abadi, ketemu lagi. Salam 10 kali.